New Channel yang akan menyajikan pandangan profesional dan analisis seputar dunia keuangan. Bersama saya, Eva Miller. Saya Wildan Hidayatullah. Dan saya Rusma Latifah. Pada siang ini kami akan mengulas kinerja konsolidasian PT Kimia Farma Tbk tahun 2023, mulai dari pembahasan mengenai goodwill, struktur grup perusahaan, hingga transaksi antar pihak yang berelasi selama periode berjalan. Nah, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi keuangan yang lebih akurat dan mudah dipahami. Pemirsa, di sini saya akan menampilkan diagram yang memperlihatkan struktur grup perusahaan. Nah, di sini saya akan coba berusaha dulu. Ini adalah struktur grup perusahaan milik PT Kimia Farma. Nah, PT Kimia Farma ini merupakan entitas anak dari PT Bio Farma. PT Bio Farma adalah entitas induk yang menaungi industri farmasi yang ada di Indonesia, sehingga entitas anaknya selain PT Kimia Farma juga ada PT Bio Farma Tbk. Kemudian PT Kimia Farma Tbk selaku entitas anak memiliki entitas anak lainnya. Nah, di sini saya akan coba tampilkan dulu. Itu mulai dari PT Kimia Farma Apotek KFA yang bergerak di bidang apotek retail. Kemudian ada PT Kimia Farma Trading and Distribution KF dengan kodenya KFTD, ini bergerak di bidang distribusi obat-obatan. Kemudian ada PT Kimia Farma Sungun Farmakopia dengan kode KFSP, ini bergerak di bidang pabrik bahan baku obat-obatan. Kemudian ada PT Palpos Tbk PH yang merupakan entitas anak dari PT Kimia Farma yang bergerak di bidang pabrik obat-obatan, yang Kimia Farma Sungun Farmakopia ini bahan baku, sedangkan PT Palpos Tbk ini di bidang pabrik obat-obatannya. Kemudian ada PT Kimia Farma Diagnostika KFD yang bergerak di bidang klinik, PT Linkes Jaja, PT Mariliza Farmasi yang bergerak di bidang manufaktur farmasi, dan PT Sifona Indonesia Lestari yang bergerak di bidang pabrik kimia. Baik pemirsa, selanjutnya saya akan menampilkan diagram kepemilikan saham untuk PT Kimia Farma tahun 2023. Diagram yang pertama menunjukkan kepemilikan saham milik PT Kimia Farma Tbk tahun 2023 dengan kode sahamnya KF. Di sini pemirsa dapat dilihat untuk pemegang utamanya itu dimiliki oleh entitas induknya PT Bio Farma sebesar 89,823%. Yang mana hal ini menyebabkan munculnya kepentingan non pengendali sebesar 10,104% yang dimiliki oleh publik. Publik di sini itu salah satunya ada PT Asabri yang menduduki posisi kedua setelah PT Bio Farma. Selanjutnya kita beralih ke saham yang ditanamkan PT Kimia Farma Tbk pada entitas anaknya. Yang pertama ada PT Kimia Farma Apotek KFA, itu di sini sebesar 59,99% dari PT Kimia Farma Tbk, sehingga memunculkan yang namanya kepentingan non pengendali sebesar 20% milik CIZJ Limited. Kemudian ada PT Akar Investasi Indonesia juga sebesar 20%. Dan terakhir 0,01% dari Yayasan Kesejahteraan Keluarga Kimia Farma. Selanjutnya ke PT Kimia Farma Trading and Distribution KFTD. Di sini PT Kimia Farma menanamkan sebesar 100%, bisa dikatakan ini adalah 100% sehingga tidak muncul yang namanya kepentingan non pengendali, karena ini murni pure dari lingkup industri kimia farma itu sendiri. Selanjutnya ke PT Sifona Indonesia Lestari SIL, yang mana di sini PT Kimia Farma menanamkan sahamnya sebesar 51%, dan untuk 49%-nya itu dari PT Kimia Farma Apotek, yang tentunya ini juga tidak memunculkan yang namanya kepentingan non pengendali karena masih dalam satu lingkup keluarga industri kimia farma itu sendiri. Selanjutnya kita ke PT Kimia Farma Sungun Farmakopia. Di sini menunjukkan adanya kepentingan non pengendali karena PT Kimia Farma Tbk itu menanamkan sahamnya sebesar 80,67% kepada entitas anaknya, sedangkan Sungun Farmakopia Co Ltd, perusahaan dari Korea, itu juga punya persentase saham tersendiri. Ya, kepentingan non pengendalinya sebesar 19,33%. Lanjut ke PT Kimia Farma Diagnostika KFD di sini. Di sini terdapat 56,77% milik PT Kimia Farma, dan publik yang memiliki sebesar 43,23%. Tentunya publik di sini seperti perusahaan-perusahaan umum serta masyarakat yang memiliki saham untuk PT Kimia Farma Diagnostika KFD. Dan yang terakhir ada kepemilikan untuk PT Kimia Farma
PT Papros Tbk PH. Dan untuk perusahaan yang terakhir itu PT Kimia Farma menanamkan sahamnya sebesar 100%, yang tentunya seperti PT Lukas Jajal, PT Marniza Farmasi yang mengakibatkan tidak adanya kepentingan pengendali. Baik pemirsa, selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya untuk membahas lebih lanjut mengenai laporan konsolidasian PT Kimia Farma Tbk tahun 2023. Baik, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Pemirsa, selanjutnya terkait goodwill atau aset tidak berwujud milik Kimia Farma sebesar 134 miliar berasal dari selisih antara harga beli PT Lukas Dejaja dan entitas anak oleh PT Papros Tbk sebesar 315 miliar dengan nilai wajar aset bersih yang diakuisisi sebesar 200 miliar yang terjadi di tahun 2019. Nah, berdasarkan pengujian, penurunan nilai yang telah dilakukan dengan perhitungan pendekatan pendapatan menggunakan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan didapatkan nilai wajar 90,22% di mana per 31 Desember 2023 terdapat penurunan nilai goodwill sebesar Rp 26 miliar dari nilai tercatat. NCI ataupun yang disebut dengan non-controlling interest berasal dari entitas anak yang dimiliki sebagian, di mana sebagian ekuitasnya tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Kimia Farma. NCI ini utamanya berasal dari entitas anak PT Kimia Farma Sungun atau yang disebut dengan KFSP yang beroperasi sebagai pabrik bahan baku dan obat-obatan. Nah, pemiliknya kepemilikannya sebesar 80,67% dari Kimia Farma yang menimbulkan adanya kepentingan non pengendali sebesar 19,33% yang menjadi milik perusahaan Sungun dengan nilai sebesar 150 miliar. Pemirsa, selanjutnya kita beralih kepada transaksi dengan pihak berelasi. Kimia Farma memiliki dominasi pada penjualan jasa dan barang kepada pihak berelasi, yang mana pihak berelasi di sini adalah anak entitas seperti Kimia Farma, Apotik KPA yang beroperasi sebagai pihak retail dengan penjualan sebesar 2,2 triliun. Lalu, untuk transaksi lain seperti pembelian bahan baku dari pihak berelasi adalah pembelian bahan baku dari entitas anak, penyediaan bahan baku seperti PT Kimia Farma Sungun Paharmokopia dengan pembelian bahan baku mencapai 2,1 triliun. Selain transaksi sebelumnya, transaksi Kimia Farma sendiri juga memunculkan adanya piutang usaha dengan pihak yang berelasi, khususnya dengan perusahaan induk PT Bio Farma yang mencapai nilai sebesar 487 miliar. Ini menunjukkan KF sangat terintegrasi dalam klaster BUMN farmasi meskipun transaksi ini bersifat legal. Tingginya angka transaksi perlu diawasi karena berpotensi memunculkan pemindahan laba dan rugi di antara entitas anak untuk menutupi kinerja yang sebenarnya. Sepanjang tahun 2023, Kimia Farma lebih condong mempertahankan persentase kepemilikan terhadap anak-anak perusahaannya, seperti pada perusahaan Kimia Farma Trading and Distribution atau yang disebut dengan KFTD dan PT Kimia Farma Diagnostika dengan persentase pengendalian penuh sebesar 99,99%. Lalu untuk kepemilikan terhadap PT Kimia Farma Sungun, perusahaan ini tidak dapat porsi pengendalian penuh yang menjadikan adanya pengubahan persentase menjadi 80% dengan 20% bersumber dari kepentingan non pengendali perusahaan. Baik pemirsa, demikian laporan keuangan konsolidasian PT Kimia Farma Tbk tahun 2023. Menurut kami, hal yang paling menarik sekaligus mengejutkan dari berita ini adalah mengenai ketergantungan PT Kimia Farma Tbk dengan pihak yang berelasi dalam setiap transaksi yang mereka lakukan, seperti dengan transaksi ke pihak KFA yang mencapai 2,2 triliun dan juga ke pihak KFSP yang mencapai 2,1 triliun. Hal ini juga menunjukkan adanya integrasi ketat dalam klaster BUMN dunia farmasi, namun juga berpotensi menimbulkan yang namanya kecurangan. Baik, selanjutnya yaitu impairment goodwill sebesar
26,88 miliar juga menjadi sorotan karena menunjukkan nilai akuisisi Lucas de Zaza yang tidak sepenuhnya optimal. Nah, selain itu keberadaan NCI signifikan pada KFSP sebesar 19,33% dengan entitas lainnya yang memperlihatkan bahwa tidak semua keputusan bisnis berada sepenuhnya di bawah kendali KAFF. Nah, dengan demikian, analisis ini sudah memberikan gambaran bahwa Kimia Farma ini memiliki struktur grup yang kompleks, hubungan sosial yang intern, dan tantangan dan menjaga transparansi kinerja. Terima kasih dan sampai jumpa.